Salam, perkenalkan nama lengkap saya Nursita Luin, NIM 104-2021-0094, kelas C, semester 3, Prodi atau program studi bimbingan dan konseling Kristen, mata kuliah teori belajar. Di sini saya akan membuat video singkat tentang teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Teori humanistik ini juga dikemukakan oleh ahli Abraham Maslow dan Carl Rogers. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Ada 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, lebih memfokuskan pada diri sendiri. Yang kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek efektif. Yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Yang kelima, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Tujuan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk meraih aktualisasi diri. Ada juga kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan ini juga dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka mencari aktualisasi diri. Kekurangan teori belajar humanistik. Kekurangan ini juga dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kekurangan teori belajar humanistik. Kekurangan teori belajar humanistik ini juga dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga belajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang kelima, akan munculnya pendekatan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lain, sehingga timbul kesenjangan. Sekian dan terima kasih.